Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri. Saya dari kelas 12 6A 07 Warung Jati. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas web programming 2 dan kelompok kami kebetulan mendapatkan web sistem penggajian. Nah, di dalam kelompok kami ini ada beberapa orang. Yang pertama ada Iqbal Alifudin, seperti yang ada di dalam meeting ini, dalam recording ini. Yang kedua ada saya sendiri, Ahmad Nurul Fikri. Yang ketiga ada Ferdian Dwi Kurnianto. Yang keempat ada Syafiq. Dan yang terakhir ada Alfi Syahri. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, mengapa sih latar belakang diadakannya pembuatan web sistem penggajian ini? Yang pertama mungkin memudahkan stakeholder untuk bisa melakukan sistem penggajian di suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah sudah pasti untuk memenuhi kriteria tugas-tugas yang ada di web programming 2 ini. Lalu, fitur-fitur apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan web ini? Yang pertama, ada bahasa pemrograman. Kami dalam proses pembuatan web ini membuat front end-nya dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript untuk front end, dan untuk back end-nya yaitu PHP. PHP ya. Dan yang kedua, framework apa saja sih yang digunakan untuk pembuatan web ini? Yang pertama, framework Laravel untuk framework backend dan framework Bootstrap untuk front end. Dan juga selain ada framework, kami juga menggunakan beberapa library, di antaranya ada Nestbot atau Carbon, itu digunakan untuk pengelolaan waktu di dalam webnya. Dan yang kedua ada DOM PDF, itu digunakan untuk convert dari HTML ke PDF, untuk nanti bisa dilihat sendiri webnya seperti apa. Dan yang terakhir ada data tables, untuk digunakan untuk pengelolaan table agar lebih interaktif dan lebih bisa dimengerti oleh user. Nah, sekarang kami akan mengaplikasikan program pada teman-teman semua yang akan dibawakan oleh kawan saya, Iqbal Alifudin. Padanya dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan penggunaan programnya. Jadi sebelum mulai mempresentasikan, saya ingin menggunakan fitur Laravel namanya Seeder untuk mengisi data-data yang ada di database yang sudah saya siapkan untuk mengisi dummy data. Oke, di sini dummy datanya sudah masuk yang akan kita gunakan untuk memaksimalkan program yang telah kita buat. Oke, langsung aja kita masuk. Di sini saya buka dua screen. Yang sebelah kiri untuk login user dan yang sebelah kanan untuk login admin. Di login admin di sini saya menggunakan browser private agar berbeda cookie dan sessionnya. Oke, pertama kita akan mempresentasikan bagaimana cara pembuatan user baru. Pertama kita masuk dulu ke akun adminnya. Oke, sesuai dengan use case yang kita gunakan untuk pembuatan akun baru, pertama kita dari admin, kita menginputkan akun terlebih dahulu dengan menginputkan NIP-nya. Ini contoh NIP-nya ya. Dan nama lengkapnya. Misalnya Saiful Jamil. Dan kita juga memilih jabatannya. Untuk menambah jabatan akan saya jelaskan nanti. Pertama buat akunnya dulu. Oke, di sini akun berhasil dibuat dan proses selanjutnya yaitu si karyawan itu yang memiliki NIP 1111
yang baru saja dibuat, dia harus login menggunakan default password yang telah saya berikan di sini. Kita langsung aja masuk. Dan untuk akun baru, sebelum dia bisa menggunakan aplikasinya, dia diharuskan untuk mereset passwordnya. Di sini wajib ya reset passwordnya karena tidak bisa di-close ataupun diapa-apakan. Kita buat passwordnya. Misal 11. Oke, coba. Setelah password berhasil diupdate, selanjutnya si karyawan baru ini diharuskan mengisi data dirinya. Contoh alamatnya. Terus nomor teleponnya. Terus status pernikahannya, jumlah anaknya, dan foto profilnya. Sini contoh saja. Simpan. Oke, jadi di sini pembuatan akun barunya sudah selesai dengan akun Saiful Jamil, dan ketika kita lihat di menu jabatan, Saiful Jamil sudah masuk dengan data yang tadi telah dia inputkan. Saiful Jamil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi yang kita buat. Yang pertama, di data admin. Yang pertama ada menu dashboard. Menu dashboard ini digunakan untuk melihat, pertama ada komplain masuk. Ini dapat diupdate secara harian, jadi per harinya ada berapa komplain yang masuk. Yang kedua ada jumlah karyawan yang bolosnya per harian. Dan yang ketiga ada jumlah karyawan terlambatnya. Terus di menu kedua di admin ini ada input akun yang sudah kita gunakan tadi. Dan yang kedua ada kelola akun. Di kelola akun ini kita dapat melihat akun-akun yang ada di aplikasi kita. Di sini tadi ada 2 dummy data yang sudah kita masukkan melalui fitur Laravel, dan yang ketiga tadi ada si Saiful Jamil yang baru kita masukkan. Di menu akun ini kita bisa menghapus, mengedit, atau melihat data. Atau kita juga bisa mengubah statusnya dari aktif menjadi blok atau sebaliknya. Untuk menghapus statusnya. Jadi misalkan kita blok dan si Saiful Jamil ini mencoba untuk login, ya akses diblokir. Terus di sini juga ada menu edit. Di data admin ini kita bisa mengedit passwordnya, dan juga kita dapat mengedit profilnya, jabatan, serta semuanya. Ini Pak lagi ganti presentasi Pak. Terus kita juga bisa menghapus data. Sebagai contoh, Saiful Jamil ini kita hapus. Sini panas ya Pak. Pun berhasil dihapus. Dan ini otomatis terhapus ya Saiful Jamil. Yang kedua ada fitur data karyawan. Di sini terdapat data-data karyawan yang ada di aplikasi kita. 2 dummy datanya ini dan yang tadi Saiful Jamil udah berhasil kita hapus. Di data karyawan pun ada menu lihat, menu edit, dan menu hapus. Untuk menu edit sama seperti yang tadi, ada edit akun atau edit passwordnya, dan juga edit password. Ada edit profilnya. Terus yang ketiga ada data jabatan, ada input jabatan, dan ada daftar jabatan. Untuk menambahkan jabatan baru, kita memilih menu input jabatan baru dan memasukkan nama jabatannya. Soalnya nama jabatannya itu Koki. Terus gaji pokoknya itu 5 juta. Dan kita harus memasukkan tunjangannya misalnya 500.000. Buat.
Nah, jabatan baru berhasil dibuat dengan nama Koki dan gaji pokok dan kalau kita lihat di daftar jabatan, kita bisa mengelola jabatan yang ada di aplikasi kita. Misalkan kita mau mengelola jabatan manajer, di sini bisa kita edit jabatannya atau kita hapus, dan kita juga bisa melihat data pegawai dengan jabatan manajer. Di sini ada contohnya satu pegawai dengan jabatan manajer. Kita coba edit satunya. Update. Berhasil dirubah jadi 7 juta. Dan jika kita mau menghapus, ya nggak bisa karena di sini masih ada karyawannya. Jadi kita harus pindahkan dulu atau kita hapus dulu karyawannya. Misalkan Iqbal kita pindahkan ke Toko. Berhasil dirubah dan ketika kita hapus, jabatan berhasil dihapus, jabatan manajer berhasil dihapus. Yang ketiga, di admin ada menu presensi. Di sini kita dapat melihat presensi karyawan, presensi karyawan di aplikasi kita. Kita juga bisa mengedit presensinya dari hadir jadi tidak hadir atau sebaliknya. Selanjutnya, di penambahan atau potongan, di penambahan atau potongan, di sini kita bisa menambahkan atau memotong gaji karyawan sesuai dengan syarat tertentu. Misalkan potongan karena bolos kerja. Rumus potongannya itu bisa dilihat di sini untuk rumus-rumusnya. Ketidakhadiran itu A. Jadi misalkan saya ingin alfa dikali 100.000. Jadi setiap ketidakhadiran itu kita kenakan denda 100.000. Dan syarat potongannya itu alfa lebih besar dari sama dengan 1. Jadi ketika ada karyawan yang bolos sehari saja, per harinya dikenakan biaya 100.000. Jadi kita buat. Nah, sudah selesai. Dan ketika kita masuk ke penggajian, ya di sini Muhammad Iqbal Alfudin kena potongannya 100.000. Kalau kita lihat infonya, dia bolos kerja dan kena potongan 100.000. Untuk penambahan juga sama aja. Kita coba, misalkan dari bos, hadiah untuk kalian, rumus penambahannya ditambah 250.000. Syarat penambahannya kita kosongin aja karena semua karyawan dapat penambahannya. Oke, udah masuk. Dan kita ketika masuk ke menu penggajian, di sini ada penambahan 500.000. Kita lihat ya, hadiah untuk kalian dari bos sebesar 250.000. Oke, ya, selanjutnya di menu penggajian, di sini kita bisa mengirim gajinya ke karyawan atau kita bisa melihat infonya. Dilihat infonya kita bisa mendownload slip gajinya. Berikut contoh hasil download slip gajinya. Dan yang kedua, kita bisa mengirim gajinya ke karyawan. Terus di menu komplain, di sini terdapat komplain-komplain dari karyawan yang masuk. Karena kosong, di sini komplainnya kosong. Kayak yang kedua, untuk data karyawan, ini saya menggunakan akun dummy yang sudah saya masukkan di awal. Oke, pertama di menu profil. Di menu profil kita bisa melihat data karyawannya, dan di sini ada bagian edit profile. Sama seperti di ini, cuman bedanya dia ketika password, dia diharuskan menginputkan password lamanya. Terus untuk
Edit profilnya juga terbatas, dia tidak bisa mengubah nama lengkap, posisi, dan status pernikahan. Selanjutnya di menu presensi, di sini ada status presensi sederhana. Karena kita sudah lewat jam 10, jadi kita tidak bisa absen. Dan ini juga sudah masuk absen melalui dummy datanya. Jadi kita lewatkan saja. Terus di sini ada 5 absen terakhir yang sudah dilakukan. Ketika masuk ke rekap presensi, di sini ada rekap presensi per bulannya. Di sini yaitu bulan Juli sampai hari ini tanggal 8. Si Iqbal ini tidak hadir 1 kali. Untuk bulan Juni, kita juga bisa melihat presensinya. Terlambat 1 kali karena dia masuk di jam 9.17. Selanjutnya di menu penggajian. Data di sini kosong karena dari adminnya itu belum dikirim penggajiannya. Kalau di penggajian adminnya kita kirim, kita kirim menu penggajiannya. Di sini untuk Muhammad Iqbal Alfudin kita kirim, berhasil terkirim. Dan ketika kita refresh di sini, penggajiannya masuk untuk Muhammad Iqbal Alfudin. Di sini karyawan bisa melihat detailnya ataupun bisa mendownload seperti sebelumnya. Dan ini adalah hasilnya. Hasil download dari selanjutnya di menu komplain, karyawan dapat mengirimkan komplain atau apapun itu. Misalnya contoh kehadiran. Isinya kita dummy aja. Dan di sini juga diperlukan gambar untuk bukti bahwa dia itu hadir pada hari itu atau komplain lainnya. Ketika kita kirim, oke, di sini udah terkirim. Dan di menu atau di admin, ketika kita buka menu komplain, di sini komplain masuk dari Muhammad Iqbal Alfudin tentang kehadiran. Di sini admin diharuskan untuk merespon komplainnya tersebut. Admin bisa lihat judul komplain atau body dan bisa mendownload gambar komplainnya. Oke, kita coba responnya. Judulnya kehadiran dan isinya kita dummy saja. Untuk statusnya ini, status komplainnya bisa disetujui atau ditolak. Kita coba di awal disetujui dulu. Dan untuk bukti-buktinya, jika diperlukan, jika tidak, langsung kirim saja. Nah, sudah hijau. Dan ketika kita lihat di menu karyawan, di komplain, ya sudah hijau. Karena disetujui. Dan ketika kita lihat di menu admin di dashboard, komplain masuk seharusnya masuk 1. Ya benar. Oke, mungkin itu aja untuk aplikasi yang telah kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu udah di-share kan gimana cara pengaplikasian programnya oleh kawan saya. Sekarang, akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian teman-teman semua yang melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi.